Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Maulana, NPM 23061681492, mahasiswa magister di Teknik Mesin Universitas Indonesia. Nah, saat ini saya akan membuat video yang berisikan tentang bagaimana cara memodelkan ANN untuk masalah regresi dan juga klasifikasi. Ya, ini merupakan salah satu yang tengah semester untuk mata kuliah kecerdasan buatan yang mana kami ditugaskan untuk mencari dataset, kemudian mengidentifikasi dataset tersebut eh, dengan cara memodelkannya dalam NN dan eh, memprediksi atau mengidentifikasi masalah regresi dan klasifikasi dari dataset tersebut. Ya, sebelum kita lanjut ke pemodelan ANN-nya, saya mengajak kita untuk melihat kembali apa sih itu ANN. ANN atau Artificial Neural Network adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia dalam memproses suatu informasi. ANN terdiri dari sejumlah neuron, neuron buatan yang saling terhubung dan diatur dalam beberapa lapisan. Lapisan ini biasanya tuh kita ketahui itu yang disebut dengan hidden layer. Uh, yang mana di dalam hidden layer itu ada terdapat beberapa neuron, biasanya tuh lebih dari satu, terserah bebas, biasanya 10, 15 sesuai dengan kebutuhan kita. Ataupun dengan jumlah hidden layernya. Bisa satu hidden layer, atau dua hidden layer, atau tiga hidden layer. Dengan perbedaan kebutuhan itu dalam scriptnya atau codingnya juga nanti kita sesuaikan agar dapat membaca kebutuhan yang kita inginkan. Nah, ANN ini juga digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti klasifikasi, regresi, dan prediksi. ANN belajar dari data melalui proses pelatihan, di mana bobot antar neuron diatur untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Iya, eh, untuk tugas ini kami akan mengidentifikasi masalah regresi dan juga klasifikasi. Regresi itu sendiri, tujuan dari regresi itu sendiri menggunakan model INN adalah untuk memprediksi nilai kontinu antara numerik berdasarkan data input. Sedangkan penggunaan INN untuk klasifikasi adalah INN sangat efektif dalam mengklasifikasi data ke dalam beberapa kategori atau kelas berdasarkan pola yang kompleks dan non-linear dalam data. Ya, itu tadi tujuan kita menggunakan ANN untuk masalah regresi dan juga klasifikasi. Selanjutnya terkait dengan apa namanya, seperti apa sih struktur atau topologi dari ANN itu sendiri? Ya, seperti kita lihat di eh, layar, layar sebelah kiri, ini struktur daripada ANN itu sendiri atau jaringan saraf tiruannya itu seperti otak manusia. Dia saling terhubung, kemudian apabila kita lihat secara ininya, secara sederhana atau yang tergambar dalam jaringan ANN, di sini kita bisa lihat, uh, bentar saya coba menampilkan atau ya menambahkan ini. Ya, seperti kita lihat pada bagian kiri, di sini terdapat data input. Data input ini yang nanti kita siapkan datasetnya itu terdiri dari data input dan juga data output. Yang mana kedua data ini yang nanti kita masukkan di awal untuk kemudian kita training. Ya, seperti pada gambar ini,
data input itu, inputnya itu terdiri dari eh, tiga data atau tiga variabel, yang mana ada X1, X2, dan X3. Kemudian selanjutnya, selain data input, dalam jaringan INN itu terdapat hidden layer. Hidden layer biasanya posisinya di tengah sini, hidden layer. Dan kemudian di dalam hidden layer itu ada neuron. Nah, setelah hidden layer, selanjutnya nanti keluarannya adalah data data outputnya. Data outputnya, kemudian ya outputnya selanjutnya yang menghubungkan antara tiap komponen ini ada yang namanya coefficient weight dan juga coefficient biasnya. Dan juga di dalam itu terdapat transfer function yang akan apa namanya menghasilkan nilai yang kita gunakan untuk tahapan atau training selanjutnya. Nah, seperti pada layer atau apa namanya layer input menuju ke hidden layer, kita bisa lihat di sini dihubungkan oleh eh, simbol W1 yang artinya adalah coefficient weight 1. Dia menghubungkan antara nilai X1 dengan hidden layer atau ya apa namanya neuron pada hidden layer pertama. Nah, kemudian juga di sini ada X2 dihubungkan oleh coefficient weight 2 menuju ke neuron yang ada di uh, hidden layer 1. Begitu pula dengan X3 dan W3-nya. Sama juga seperti W1 di atas dan W2. Di sini uh, kita akan memperoleh uh, nilai coefficient weight-nya sebanyak 3 karena dikarenakan jumlah data input kita itu ada 3, sedangkan jumlah neuron pada hidden layer yang pertama ini cuma satu, makanya jumlah coefficient weight yang kita peroleh adalah 3 kali 1. 3 kali 1 berarti total nilai nilai coefficient weight yang kita peroleh adalah 3. Sedangkan untuk nilai coefficient biasnya itu kan hanya satu doang. Posisinya berada di sini. Karena jumlah neuron kita satu, maka coefficient bias yang diperoleh cuma satu. Ya, biasanya untuk di sini itu ada yang namanya transfer function atau yang sudah digambarkan itu pada proses jaringan yang terbentuk dari hidden layer menuju ke layer outputnya. Nah, di sini ada yang namanya active function atau transfer function. Untuk layer input menuju ke hidden layer, biasanya itu defaultnya menggunakan uh, tangent sigmoid untuk transfer functionnya. Sedangkan untuk hidden layer menuju ke layer output biasanya menggunakan pure linear atau linear transfer function. Ya. Sedangkan kita boleh lihat di gambar selanjutnya, di gambar yang ini, di sini jumlah data input kita itu ada 3 data. Sedangkan jumlah hidden layer kita ada satu hidden layer dengan 4 jumlah neuron. 4 jumlah neuron. Sedangkan data input kita itu nanti ada dua. Jadi data input kita ada dua. Ya, dengan begitu kita bisa memprediksi nih, nanti bisa melihat nih, oh jumlah nilai weight kita tuh ada berapa sih? Ah, dari jumlah data input dan jumlah neuron yang ada di hidden layer dikalikan, maka kita akan memperoleh berapa jumlah eh, nilai weight kita, berapa data coefficient weight kita. Kalau di sini 3, di sini 4, neuron data inputnya 3, neuronnya 4.
maka jumlah coefficient weight kita itu bisa apa nanti yang kita peroleh itu ada 12 data. Sedangkan untuk nilai biasnya itu nanti ada 4 karena jumlah neuron di hidden layer itu ada 4. Nah, sedangkan untuk di sini untuk hidden layer menuju ke layer output, jumlah weight atau nilai weight yang kita peroleh itu nanti ada eh, ada 8 karena jumlah neuron pada hidden layer itu 4, sedangkan keluarannya itu outputnya itu datanya cuma 2, maka 4 kali 2 kita peroleh jumlah data weight-nya itu ada 8 data. Sedangkan koefisien biasnya itu hanya 2 karena keluarannya di sini tuh data data outputnya itu 2. Ya, itu mungkin sekilas gambaran terkait dengan hmm, struktur daripada ANN, yang mana nanti kita di scriptnya atau nanti di proses di UI-nya kita akan pasti sering mendengar apa itu data inputnya, apa itu hidden layer, ada output, maupun coefficient weight-nya, coefficient biasnya, dan juga apa itu neuron, gitu. Seperti itu. Jadi sudah ada gambaran tentang apa itu data input, hidden layer, neuron, output, coefficient weight, coefficient bias. Ya, next-nya, oke. Sebentar, saya hapus dulu. Karena ini akan kembali ke slide selanjutnya. Oke. Dan next, di sini menampilkan terkait dengan transfer function. Transfer function yang saya sampaikan tadi, em, apa namanya, yang sering kita gunakan atau yang sering digunakan di proses training dari data itu sendiri. Secara default, di MATLAB itu biasanya menggunakan untuk regression, biasanya menggunakan tangent sigmoid atau dan juga Purelin atau linear transfer function. Transfer sigmoid itu biasanya berada di posisi atau mengarah dari data input menuju ke hidden layer. Biasanya kita menggunakan transfer tangent sigmoid untuk menentukan nilai salah satu nilai X atau salah satu nilai koefisiennya yang nanti kita gunakan untuk proses training selanjutnya. Begitupun juga dengan penggunaan linear transfer function, biasanya itu dari hidden layer menuju ke data output. Biasanya kita menggunakan itu di sini. Ya, di sini saya menggunakan dataset yang saya ambil dari websitenya UCFI, Machine Learning Repository, terkait dengan Electrical Grid Stability Simulated Data. Ya, data ini saya download dan saya siapkan di file Excel yang nanti kita gunakan untuk proses training di MATLAB. Nah, dari datanya itu sendiri terdiri dari 13 variabel, yang mana terdapat 12 variabel input dan satu variabel outputnya. Nah, untuk variabel inputnya sendiri itu masing-masing ada variabel tau 1, tau 2, tau 3, dan tau 4, di mana di sini nilai tau ini mendeskripsikan terkait dengan waktu reaksi dalam detik atau dalam sekund dari setiap partisipan dalam sistem. Sedangkan untuk nilai P1, P2, dan P3 dan P4, dia menggambarkan terkait daya nominal yang dikonsumsi.
Bila daya daya itu bertanda positif, maka bisa dikatakan bahwa daya itu merupakan daya yang diproduksi. Dan bila datanya itu bertanda negatif atau dayanya itu bertanda negatif, maka daya itu merupakan daya yang dikonsumsi oleh sistem. Untuk nilai G1, G2, G3, dan G4 itu menggambarkan terkait dengan koefisien untuk produsen dari listriknya atau koefisien untuk tiga konsumen listriknya. Nah, sedangkan yang terakhir itu variabel step. Nah, variabel step ini dia menggambarkan karakteristik dari sistem kelistrikan itu sendiri, yang mana jika nilainya positif, maka sistem dinyatakan tidak stabil secara linear. Dan jika nilainya negatif, maka sistem dinyatakan stabil seperti pada variabel atau data yang terakhir terkait dengan staf frekuensi. Di sini ada kategori unstable dan stable. Ya, seperti itu data yang sudah saya siapkan, yang mana jumlah variabelnya itu yang kita gunakan ada 9.900 data yang akan kita training di MATLAB. Iya, data-data ini nanti kita coba apa namanya kita coba panggil atau kita coba input di MATLAB, kemudian kita training. Proses pemodelan ANN-nya nanti untuk masalah klasifikasi dan regresi sesuai dengan apa namanya soal UTS-nya itu kita diminta untuk membuat script atau menggunakan graphical user interface atau GUI berupa GUI itu berupa fitur yang memang sudah tersedia di MATLAB yang biasanya kita pakai sesuai kebutuhan untuk proses data training. Ya, untuk selanjutnya kita akan mencoba mendemonstrasikan secara komplit proses daripada include atau import data input maupun data outputnya atau target datanya. Kemudian kita coba mengatur konfigurasi dari ANN itu sendiri. Kemudian kita akan men-training model ANN-nya, apa namanya, dan kita akan coba melihat hasil daripada pemodelan kita untuk regresi. Ya, kita lanjut aja. Kita langsung buka eh, software MATLAB kita. Ya, di sini sudah saya siapkan apa namanya script untuk pemodelan atau model ANN untuk masalah regresi. Saya sudah siapkan. Yang pertama, kita menyelesaikan dulu proses m- membangun model ANN untuk masalah regresi menggunakan atau membuat script atau kodifikasi yang sebelum itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, di dalam current folder ini kita harus membuka folder yang berisikan data Excel yang akan kita gunakan. Di sini sudah saya buka, biasa kalau belum bisa kita buka kita bisa klik di browse foldernya dan kita bisa cari, oh di mana sih kita simpan file Excel yang akan kita running. Nah, di sini sudah tersedia, saya simpan di mata kuliah kecerdasan buatan untuk folder UTS dan kita select foldernya. Ah, sudah terbuka. Di sini sudah tersedia file Excel yang akan saya gunakan, yaitu nama filenya data underscore for underscore UTS. Dan juga di sini juga sudah harus tersimpan file atau namanya eh, kodifikasi atau script yang sudah kita simpan atau kita sudah buat sebelumnya dan yang akan kita gunakan. Bagusnya sudah tersedia dalam folder tersebut, sudah kita buka di current foldernya. Ya, oke. Untuk tahapan pertama, kita coba
apa namanya membuka example datasetnya itu kita panggil dari file Excel yang tadi. Dari file Excel ini kita panggil atau kita kodifikasi untuk memanggil eh, data input maupun data target dari data yang ada di file Excel. Seperti yang kita lihat di layar, untuk data inputnya kita input sama dengan read matrix atau memanggil data dari Excel itu dengan kode nama filenya. Nama filenya tadi data underscore for underscore ts bla 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 bla. Kemudian nama sheetnya kita tulis sheet terus nama sheetnya. Kemudian range-nya itu menunjukkan posisi mana sih di Excel data data input kita. Di sini data input kita itu berada di mulai dari A2 sampai dengan L L 9.901. Di sini 9.901 ya. Sedangkan data targetnya sama dengan lead matrix, nama filenya, sheet, menerangkan sheet, kemudian data sheetnya, data satu, dan range, dan kemudian apa namanya keterangan daripada range-nya, data range dari data yang di Excel, di mana untuk targetnya itu berada di hmm, M2 sampai dengan M2 sampai dengan M 9.901. Jadi kita input juga di sini. Oke, kita coba ya. Apakah apa namanya? Hmm, oke. Selanjutnya, sebelum kita coba panggil atau coba running untuk kita lihat apakah benar-benar data inputnya itu masuk atau berhasil kita panggil dari file Excel tadi, kita melanjutkan dulu untuk input target definition-nya. Kita coba dulu untuk membuat kodifikasi untuk input target definition-nya. Di sini saya definisikan itu eh, X adalah input dengan merubah apa namanya merubahnya menjadi raw vector terlebih dahulu menggunakan transpose. Nah, di sini ada tanda petik di atas menandakan transpose. Saya ubah dari data awalnya itu menjadi posisi atau apa namanya penyajian datanya itu menjadi transpose atau merubahnya menjadi raw vector. Kemudian Y di sini menggambarkan data target. Nah, di itu juga saya transpose juga. Kemudian saya coba panggil datanya ya. Apakah nanti kalau saya berhasil panggil itu nanti akan muncul di WordPress ini data input maupun data targetnya. Kita running. Oke, di WordPress sudah kita lihat ya, muncul data input awalnya. Data input awalnya kita lihat masih sesuai dengan kondisi awal, dia masih berbanjak ke bawah. Begitupun juga dengan data targetnya, satu variabel dan ada 9.900 data. Kemudian selanjutnya, kita sudah membuat apa namanya mendefinisikan eh, data input tadi itu menjadi X, yang mana data inputnya itu kita rubah ke eh, apa namanya menjadi raw vector yang terlebih dahulu menggunakan transport. Dan kita apa namanya kita gunakan transpose sehingga tampilan datanya itu sudah berbanyak ke samping. Nah, begitupun juga dengan data Y-nya, data Y-nya. Kita merubah data ini menjadi raw vector. Oke, untuk proses selanjutnya, apa namanya?
Untuk proses trainingnya kita mencoba menggunakan eh, apa namanya konfigurasi default aja dulu. Sesuai yang ada nanti di UI yang tersedia nanti di apps-nya. Itu nanti kita pakai yang default aja atau bawaan daripada MATLAB itu sendiri. Nah, selanjutnya, di sini saya mencoba memasukkan jumlah neuronnya dan juga jumlah hidden layer-nya. Di sini saya apa namanya awalnya saya taruh dulu ya untuk hmm, jumlah neuronnya itu ada 1 sampai dengan 10. Jadi ada 10 neuron 1 sampai 10. Kemudian di hidden layer-nya itu cuma satu. Jadi hidden layer-nya satu berisikan 1 sampai 10 neuron. Jadi untuk selanjutnya net sama dengan feed forward forward net neuron dan transfer function. Jadi kita di sini tuh apa namanya nge-default aja ya. Kita membuat ini menjadi default saja. Nah, dengan cara mengetik net feed forward net neuron transfer function. Jadi jumlah neuronnya sama training functionnya itu apa namanya kita coba ini di jumlah neuronnya kita udah isi di atas dan juga apa namanya jenis transfer function yang kita gunakan pada setiap layer itu sudah kita masukkan keterangannya. Nah, pada layer pertama, net layer pertama untuk transfer function yang kita gunakan adalah tangent sigmoid. Sedangkan untuk net layer kedua, transfer function yang kita gunakan adalah pure linear. Dengan keterangan net sama dengan train. Dalam net itu, trainnya itu ada net maupun data X atau input dan Y atau target ya. Nah, kemudian nanti juga ada keluaran data selanjutnya prediksi. Ya, kita simbolkan dengan Y predik. Nah, Y predik ini sama dengan nilai net apa nilai di nilai input yang nanti tersedia atau terakomodir dalam file net itu sendiri. Oke. Oke, sebelum kita training jauh-jauh, kita coba lihat dulu ya, apa namanya, apakah network diagram yang nanti dihasilkan itu sesuai dengan konfigurasi yang sudah kita bangun atau tidak. Yang mana di sini nanti ada satu hidden layer dengan 10 apa namanya 10 neuron. Oh, sorry, sorry. Nanti kita ada punya network diagram yang menggambarkan dari awal dulu ya. Menggambarkan 12 data input dengan selanjutnya satu hidden layer berisikan 10 neuron dan juga data output yang berisikan satu data. Kita coba training dulu apakah network diagramnya seperti itu menampilkan konfigurasi yang seperti kita sudah setting. Kita running, coba dulu. Ya, mulai running deh. Oke, proses runningnya sudah selesai ya. Kita coba melihat bentuk network diagramnya seperti apa sih. Kita coba lihat. Oke, oh di sini dia apa namanya
dia membentuk neural network network untuk 10 hidden layer yang berisikan apa namanya eh, masing-masing neuron yang berbeda-beda dari hidden layer satu berisikan satu hidden layer dua berisikan dua, dan layer tiga berisikan tiga. Oh iya, di sini karena saya setting di neuronnya itu satu apa namanya sampai 10. Jadi di sini nanti ada 10 hidden layer yang berisikan jumlah neuron yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kalau kita mau buat apa namanya tiga hidden layer yang berisikan masing-masing 10 neuron? Kita coba ya, masing-masing 10 neuron. Oke, di sini sudah kita bentuk neuron sama dengan matriks 10, 10, dan 10. Ini menggambarkan nanti akan tersedia tiga hidden layer yang berisikan masing-masing 10 neuron. Kita coba running ya. Stop yang ini dulu, kemudian kita running ulang. Oke, sudah selesai running. Buka lagi eh, network diagramnya. Apakah sesuai yang kita ini atau belum? Ya, seperti yang kita lihat ya, di sini dia sudah menyediakan atau menampilkan apa namanya 12 data input. Kemudian di hidden layer yang pertama itu ada 10 neuron, dan hidden layer yang kedua ada 10 neuron, dan layer ketiga juga 10 neuron. Jadi jumlah hidden layernya itu ada 3 dengan masing-masing berisikan 10 neuron, 10 neuron, 10 neuron. Nah, sedangkan data outputnya itu nanti ada satu data. Ya, di dia network diagram ini kita bisa melihat transfer function yang digunakan itu apa sih? Nah, di sini bisa kita lihat nih untuk hidden layer satu ada transfer function. Nah, di sini transfer function yang simbolnya ini menggambarkan transfer function tangent sigmoid. Begitupun juga di hidden layer kedua dan hidden layer ketiga. Sedangkan untuk outputnya dia beda lagi simbolnya. Dia menggunakan pure linear seperti yang sudah kita setting tadi ya. Oke. Nah, di sini karena uh, jumlah hidden layer kita sudah ada 3 yang berisikan masing-masing 10 neuron, otomatis apa namanya kita harus menambahkan net data netnya untuk masing-masing layer itu sendiri. Kita copy paste aja sesuai dengan itu apa namanya. Oh iya, sudah tergambar, tidak perlu lagi. Yang seharusnya itu nanti di apa namanya pada saat ekstrak data bias dan weight-nya. Yang data bias, saya data weight sama biasnya di sini nanti kita tambah lagi berdasarkan jumlah hidden layer yang ada di apa namanya model model ANN kita. Oh, oke, kita tambah saja di sini untuk LW1 net LW21. Oke, ini untuk hidden layer 2 ya. Hidden layer 2 kita copy aja biar ini cepat. Baru kita setting ini satu sudah, dua, kemudian dua, dua, tiga. Oke, ini tiga ya. Oke, ini nanti tiga dua, sini empat tiga. Ya, di sini kan. Empat. Nah, begitu pula dengan biasnya. Biasnya juga kita mesti tambahkan lagi supaya dia bisa ekstrak masing-masing bias yang ada di masing-masing hidden layer maupun yang di outputnya nanti. Kita tambahkan lagi. Oke, sini dua, sini tiga, sini nanti outputnya.
Oke, ini dua, ini tiga, kemudian sini empat. Oke, ready nih data kita nih. Kita mau lihat proses trainingnya nanti seperti apa, data keluarannya untuk masing-masing weight, nilai weight sama nilai biasnya. Oke, kita coba running sampai sini supaya kita lihat di WordPress-nya apakah nilai weight-nya sama koefisien weight-nya sama koefisien biasnya keluar nggak? Kita coba lihat. Training lagi. Oh, wait. Ada salah. Oke, oke, kita stop dulu. Kita lupa bahwa kita ada penandaan untuk di posisi ini. 25. Kita reject dulu yang 25. Kita running sampai ke eh, apa namanya ke line 46. Sorry. Kita run ulang. Kita training ulang. Kita lihat datanya enable to close figure. Oke. Oke. Di sini ada informasi enable to write. Oh, ya, di sini saya sudah mencoba mengekspor apa namanya hasil hasilnya nanti atau hasil prediksinya ini ke file Excel saya atau file Excel data test ini supaya saya bisa menggambarkan bagaimana besaran atau prediksi nilai ya prediksinya gimana nanti. Nah, di sini sudah ini sih. Untuk tahapan ini apa namanya saya akan mencoba mengilustrasikan bagaimana sih kita bisa mengekstrak atau mengekspor hasil prediction-nya atau prediksinya ke file Excel kita. Selanjutnya kita akan mencoba menampilkan atau running training data ini untuk menghasilkan data prediction uh, bagaimana selanjutnya, yang mana data ini nanti kita coba masukkan atau kita coba kita coba ekspor ya hasil prediksinya itu ke file Excel. File Excelnya yang file kita tadi yaitu data for underscore test pada sheet satu, sheet data satu di range P2. P2 nanti ya sampai di P9901. Nah, untuk di file Excelnya kita langsung siapkan tuh posisi di range P2. Range P2 ini kita klik lalu kita save. Kita save, oke, filenya sudah kita save. Terus kita close, kita close file Excel dan kita running. Kita coba running, apakah eh, data prediksi tadi itu berhasil kita ekspor ke file Excel pada range P2 tadi. Kita tunggu prosesnya yang berlangsung. Oke, proses trainingnya udah selesai. Kita coba cek nih network diagram linear lagi nih. Bisa nggak ya? Eh, tiga hidden layer dan masing-masing. Oh iya, masih. Tiga hidden layer masing-masing berisikan dengan 10 neuron. Oke, selanjutnya kita buka data Excel kita. Data Excel kita cek tuh. Di sini udah ada nih. Ini udah ada data prediknya atau kita berikan nama apa ini. Oke, apa ini? Ini dia datanya. Oke, sekarang kita akan coba menampilkan ya kita coba menampilkan data ini bersandingan dengan data aktualnya. Kita copy data aktualnya. Oke, kemudian kita coba memplotkan ini kedua data ini di grafik seperti apa ya apa namanya datanya ketika kita coba menyajikan di grafik. Kita pilih yang ini aja ya, yang scatter. Oke,
seperti ini, apa namanya, hasil tampilan daripada sandingan data uh, untuk stabilitas, data aktualnya, dan juga data prediksi hasil daripada model regresi tadi. Oke, kita kembali ke file ke MATLAB. Kita ke MATLAB. Oke, kita akan melanjutkan proses training sampai di, kita akan coba sampai di eh, line 46. Line 46 kita stop dulu. Nah, sampai ke line 46. Di sini apakah konfigurasi kita udah betul nih? Kita lihat kembali. 40, 43. Oke, satunya. Oke, kita coba lihat untuk data apa namanya weight biasnya. Untuk itu kita tadi udah dapat untuk prediction yang di sini nanti kita coba hapus dulu aja. Yang ini nanti kita coba hapus dulu ya. Hmm, oh ya, kita hapus ini. Oke. Atau kita langsung ke sintasnya aja ya untuk lihat apa namanya. Kita minta untuk menampilkan uh, baiknya di command window. Nanti kita lihat apakah dia muncul di ini enggak. Apa namanya? Di WordPress. WordPress-nya. Oke, di sini udah ada WI kah? WI ya, kita buka. Oh, di sini ada, sudah ada coefficient weight daripada layer satu. Ada coefficient weight daripada layer. Ini hilang ya. Tadi saya, ya. Coefficient weight daripada layer satu. Nah, koefisien daripada layar satu itu berjumlah seharusnya itu adanya kalau data inputnya 12, nah jumlah neuronnya pada layar satu itu 10, otomatis ada 120 data. Kita coba cek di sini sudah benar di keterangan value-nya 10 kali 12 berarti total datanya itu ada 120. Oke, begitupun kalau kita mau ngecek, contohnya kita random aja di eh, ini di layer keempat ya. Di layer keempat kita copy pintasnya, kita coba panggil. Di sini udah ada nih um, coefficient weight untuk layer 4, mau ke layer outputnya. Di sini sudah ada 10 data. Karena apa? Karena uh, pada hidden layer 3 dan layer yang ketiga itu jumlah neuron kita ada 10, sedangkan output kita cuma satu. Maka 10 kali satu berarti data coefficient weight-nya. Nanti bisa kita ekstrak itu ada 10. Seperti yang sudah tampil di sini ada 10 data. Oke, bagaimana dengan biasnya? Kita coba cek juga nilai biasnya pada layer satu. Nah, seharusnya ini nanti bias satunya itu berjumlah 10 data karena jumlah neuron kita ada 10. Di hidden layer satu jumlah neuron kita ada 10. Kita coba panggil ya. Kita saja kita panggil. Oh ya, di satunya itu ada 10. Ada 10. Kemudian di B2 juga sama, nanti ada 10 karena neuron kita sama 10. Begitu pula dengan B3 juga sama. Begitupun dengan, nah kalau B3 ini, B4 ini beda. Karena output kita cuma satu. Jadi otomatis B4-nya itu satu aja. Ya, satu. B4 satu. Nah, bagaimana kalau kita rubah jumlah neuron ke masing-masing neuron dari masing-masing gen layer? Ya otomatis eh, apa namanya? eh, Network diagramnya berubah. Kita coba lihat. Network diagramnya pasti berubah nih. Kita coba training aja, kita lihat perbedaannya gimana tuh. Kalau tadi masing-masing hidden layer itu berisi 10 neuron. Nah, sekarang masing-masing hidden layer berisi eh, beda-beda. Di hidden layer satu 10, di hidden layer 2 dan 3 itu 5. Nah, seperti terlihat di sini, hidden layer satu itu ada 10 neuron, hidden layer 2 ada 5 neuron, hidden layer 3 ada 5 neuron. Outputnya tetap satu. Nah, bagaimana dengan nilai weight-nya? Kita coba lihat jumlah nilai weight-nya tuh pasti berbeda. Berbeda karena ah, apa namanya nilai neuron yang jumlah neuron yang kita masukin untuk masih di
Masing-masing hidden layer itu sudah berubah juga dari 10. Nah, kalau yang untuk WI1 pasti tetap sama. Ada 120 data karena di hidden layer satu masih tetap 10 neuron. Kalau di eh, layer ketiga, di layer 3, koefisien koefisien weight pada layer 3, layer 2 itu, atau hidden layer 2 itu sebanyak pasti ini ada di eh, oh, kita coba berurutan aja ya karena di sini ada perubahan kan yang namanya di hidden layer satu coefficient weight-nya itu pasti akan ada eh, sekitar 50 data karena di hidden layer satu ada 10 neuron dan hidden layer 2 itu ada 5 neuron. Jadi kita coba panggil aja melalui sintas, kita cek hidden layer satu 50 ya. Oke, sedangkan di hidden layer yang ke ya, coefficient weight untuk hidden layer kedua menuju ke layer 3 itu dia akan ada 25 data doang karena di hidden layer 2 itu neuronnya 5 dan di layer 3 itu neuronnya 5 juga. Jadi otomatis dia itu WL WL2 itu pasti 25. Nah, dan untuk WL apa namanya koefisien pada layer 3 menuju ke layer 4 itu layer output itu pasti tetap kembali lagi itu pasti cuman satu doang. 5 layer 3 itu ini ada ini mana ya. Nah, inputnya satu. Oh iya betul, inputnya satu, weightnya eh, apa neuronnya ada 5 di hidden layer 3 dan inputnya satu otomatis koefisien weightnya itu ada 5 karena 5 kali satu. Sorry, 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 sorry. Nah, ini berlaku apa namanya? Ada lagi tuh untuk biasnya. Cara cara ceknya kayak tadi aja. Kita apa namanya? Kita coba copy B-nya, badan untuk B1-nya. Kita coba simpan saja. Dan B1-nya akan muncul dengan besaran masih tetap 10 eh, koefisien biasnya. Kalau di layer 2 pasti udah berubah karena dia itu neuronnya cuma 5 jadi otomatis koefisien biasnya 5 doang. Koefisien bias B2. Oh ya, 5 doang. Nah, untuk B3 juga sama 5. Nah, untuk B4-nya itu otomatis cuma satu. Nah, ya, satu. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita mau lihat nih apa namanya training datanya seperti apa dan hasilnya nanti sudah seperti apa nih. Kita lihat. Karena ini udah ada, kita coba panggil lagi aja datanya, kita coba training. Tapi untuk ekstra datanya itu kita taruh di sini di T2. Training keseluruhan apa namanya data kita atau kode script kita ganti, jangan lupa kita ganti di T2 ya karena kita akan daftar prediksinya tuh ke T2. Oke, kita stop yang ini masih running. Oke, sudah kita stop. Kita coba uh, apa namanya, kita coba training datanya. Nah, training scriptnya juga berdasarkan data set yang sudah ada. Dapat training yang berjalan.
Nah, semakin banyak hidden layer dan semakin banyak neuron tuh biasanya proses trainingnya lama. Nah, di sini, oh saya lupa. Hmm, namanya menutup file ini. Sorry kita training ulang. Tapi sudah apa namanya keseluruhannya sudah muncul ya di sini ya, di apa namanya di setiap untuk data biasnya B1-nya ini sudah semua muncul sama ya predik juga ada. Ini bisa kita nanti selanjutnya nanti di apa namanya selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita menampilkan RSM-nya. RSM-nya. Iya. Oke, untuk tahapan script regression sudah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana membuat atau memodelkan ANN untuk regression menggunakan UI. Ya, sebelum itu kita coba untuk pertama kita masukkan dulu data inputnya. Kalau tadi kita panggil data inputnya dari file Excel menggunakan script, nah sekarang file inputnya kita copy secara manual ke WordPress. WordPress kita isi dulu WordPress-nya. Bentar, kita isi dulu WordPress soalnya. Kita klik kanan, kita pilih new. Kalau kita namakan input, dan juga satu lagi kita bikin folio data apa namanya dari data kita beri nama target target. Oke. Nah, sekarang kita copy dari file Excel yang sudah yang tadi kita siapkan atau yang berisikan dataset yang kita run. Nah, ini untuk sebagai input seperti yang kita bilang di awal dari tahun 1 sampai dengan G4 dengan jumlah data 9.900 kita copy, kita masukkan ke file input yang ada di WordPress. Oke. Jangan lupa kita apa namanya kita rubah ke row vector ya dengan transpose. Oke. Selanjutnya kita akan mengcopy data targetnya. Data targetnya kita copy, kita paste di eh, file target di WordPress yang tersedia di WordPress. Nah, kita ini juga kita rubah ke row vector dengan transpose. Oke, data target dan data input kita sudah siap untuk di training. Nah, sudah tersedia di WordPress. Selanjutnya, kita akan coba running di command window. Kita masukkan perintah start. Start ini kita akan memanggil apa namanya eh, akses kita terkait dengan fitur yang ada di apa namanya uh, terkait dengan fitur yang ada di MATLAB ini sendiri. Nah, yang pertama itu fitting. Fitting ini untuk regression. Kita pakai untuk memprediksi atau untuk masalah regression kita pakai fitting. Kalau untuk classification nanti kita pakai pattern recognition. Nah, kita pilih yang fitting. Kalau pilih fitting, kita tunggu. Nanti dia akan membuka untuk neural network fittingnya. Nah, di sini tergambar ya apa namanya network diagramnya.
Nah, di sini kan belum belum terlihat ya, data inputnya itu ada berapa, outputnya ada berapa, karena kita belum isi datanya. Nah, selanjutnya kita import nih data yang sudah tadi kita isi di WordPress, data input maupun target kita buka di kita import, kita klik import, import data, kemudian untuk prediktornya kita masukin data input dan responnya itu kita masukin data targetnya. Untuk observation kita pilih kolom ya. Nah, kolom dengan apa namanya array-nya itu ada 9.900 observation dengan 12 fitur. Kalau kita pilih row, dia jadi 12 observasi doang dengan 9.900 fitur. Pada data asli kita kan cuma 12 fitur ya. Yang paling cocok itu kita pilih kolom. Oke, kita uh, selesai pilih ke observation-nya kolom, kita langsung klik OK. Oke, tergambar di network diagram kita sudah terinput. Data input kita itu ada 12 dan data output kita ada satu dengan 10 hidden layer. Ya, hidden layer di sini kita bisa rubah tuh mau berapa. Contohnya kalau mau 15, kita rubah 15, langsung terubah tuh di hidden layer satu pada network diagram kita itu 15. Nah, kekurangannya GUI ini kita tidak bisa menambahkan hidden layernya. Hidden layernya cuma satu. Nah, jadi untuk proses training data menggunakan UI, kita memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa menambahkan uh, hidden layernya lebih dari satu. Hanya cuma bisa merubah atau mengkonfigurasi, variasikan jumlah neuronnya saja. Sedangkan hidden layernya tidak bisa, cukup satu. Nah, di sini data kita tadi itu 70%-nya nanti apa akan dibagi lagi data trainingnya. Nah, untuk training data itu ada dipakai 70% dan validasi datanya 15% dan untuk tes datanya 15%, 15%, 15% dari jumlah data kita yang tadi di Excel itu. Ya, di sini sebenarnya kita bisa rubah di sini bisa 10, ini bisa 10 juga. Namanya untuk validasi dari datanya 10%, tes datanya 10%, sedangkan training datanya 80. Tapi di sini saya coba menggunakan default saja dari apa namanya, default dari UI MATLAB itu sendiri. Jadi eh, training datanya 70%, validasi datanya 15%, dan tes datanya juga. Nah, sedangkan layer size-nya untuk jumlah neuronnya saya isi default juga. Seperti tadi 10 saja cukup. Nah, dan kita coba setelah kita sudah apa namanya mengkonfigurasi apa menyeting setiap konfigurasi yang ada di GUI di MATLAB ini untuk training data. Kita lihat network diagramnya apakah sudah cocok. Satu hidden layer 10 neuron, datanya 12, outputnya 1. Oke, udah cocok. Kita langsung training datanya. Oke, training data selesai. Observationnya untuk 70% training, 15 validation, test validation. Oke, sedangkan untuk nilai R-nya, untuk data training itu, ya, untuk data training, ini kita dapat 0,9691, sedangkan untuk 15% data validasi itu ada 0,9684 dan juga untuk 15% data test itu juga kita peroleh nilai R-nya 0,9683. Jadi mendekati satu, mendekati sempurna ya. Nah, dari sini kita bisa apa namanya menampilkan grafik di GUI ini sudah juga apa namanya menyiapkan grafik yang bisa kita tampilkan untuk disajikan. Seperti pertama itu ada feed, feed history ininya tidak bisa karena jumlah hidden apa namanya konfigurasi dan layer kita cuma hanya satu doang. Kalau untuk regression nanti akan ditampilkan bagaimana penyebaran data
yang ada kita training tadi. Itu ya, berarti data kita lumayan bagus ya. Penyebaran datanya itu hampir semua dia berfokus pada titik yang di tengah. Tidak terlalu acak-acakan atau data kita tidak terlalu berhamburan keluar daripada lainnya. Ini bisa kita lihat. Kalau untuk error histogramnya juga, error histogramnya itu di titik zero error, data kita itu paling banyak mendekati titik zero error ini. Zero error ya. Yang orange ini adalah line untuk zero errornya. Zero errornya. Yang pertama, kalau untuk yang data kita itu, untuk data training, banyak juga nih, banyak banget data yang mendekati zero error. Begitupun juga dengan 15% data validasi dan data tes kita tadi. Seperti itu, sedangkan performance-nya, nah, seperti yang ditampilkan di layar ini. Iya, begitupun dengan training state-nya, ada gradient, mu, validation check. Seperti ini grafik-grafik yang akan um, bisa kita sajikan hasil daripada regression menggunakan GUI di MATLAB. Oke, untuk regression saya rasa cukup. Untuk regression, selanjutnya kita akan mencoba apa namanya melanjutkan proses ke klasifikasi. Klasifikasi. Oke, klasifikasi di sini itu kita akan menggunakan data yang sama, cuman saya sudah mencoba mengklasifikasi ya, mengklasifikasi secara random saja, dalam arti data-data yang apa namanya dari 9.900 data tadi saya sudah mencoba untuk mengelompokkan yang mana untuk dari range atau row 2 sampai ke 3.000 sampai ke 3.300 itu saya eh, mengelompokkan dia dalam kategori Sentosa, ya Sentosa ya. Ya, saya bagi dalam tiga kategori, kategori Santoso sama kategori kemudian yang dari 3.302 ke 3 ke 6.601 itu saya masukkan dalam kelompok yang kedua. Jadi masing-masing kelompok itu terdapat sekitar 3.300 data masing-masing kelompok. Hmm. Jadi kelompok satu itu ada 3.300 data, kelompok 2 ada 3.300 data juga, kelompok 3 3.300 data juga. Oke, kita akan coba mengklasifikasikan data ini dengan menggunakan model ANN. Di sini juga saya sudah menyiapkan apa namanya script untuk klasifikasi itu sendiri, yang mana kita akan mencoba membuat datanya dulu. Datanya itu dari kita baca dari file Excel, make table dari file Excelnya, kemudian kita ekstrak atribut dan targetnya, atribut input dan outputnya. Nah, untuk data inputnya itu ada tahu satu, tahu dua, tahu tiga, tahu empat, P1, P2, P3, dan sebagainya, dan variabel
Outputnya itu data stub, kemudian kita bagi datanya menjadi set pelatihan dan pengujian. Kalau yang tadi itu kita bagi datanya menjadi normal atau default daripada MATLAB-nya 75% dan 30%, 70% dan 30%. Di sini kita bagi 80% dan 20%. Oke, data pelatihannya, input underscore train-nya, yaitu data inputnya, kemudian data pengujian, data testing, UI, dan sebagainya. Dan kita coba running untuk klasifikasi. Data untuk klasifikasi yang telah kita siapkan di file Excel. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba melakukan klasifikasi eh, dengan model ANN, memanfaatkan GUI yang ada atau fitur yang ada di MATLAB. Yang pertama, seperti kayak tadi juga kita masukkan atau eh, kita input eh, file data input dan data target di Workbench secara manual. So, Oke, Oke. Untuk data inputnya kita ambil dari tau satu sampai dengan start. Data input ya, kita ambil dari tau satu sampai start, sampai bawah, terus kita paste di apa namanya file input di WordPress ini. Kita paste, kemudian kita rubah row vektornya dari transport. Nah, dengan transport, kemudian selanjutnya kita copy eh, data targetnya. Data targetnya itu adalah kode pengelompokan tadi. Kalau pengelompokan untuk kelompok satu itu 1000 dan kemudian kelompok dua itu 010 dan kelompok tiga itu eh, 001. Kelompok dua 010. Oke, kita balik ini ya. Oke, kita copy semua ini ke untuk pengelompokan ini ke file target, jadi target. Kita copy, kita juga rubah row vektornya menjadi transport. Oke, setelah sudah kita panggil lagi tuh di command window-nya kita tulis dengan start untuk membuka fitur yang ada di UI yang ada di MATLAB. Nah, tadi kita menggunakan fitting untuk masalah regression. Sekarang kita mencoba memodelkan ANN untuk masalah classification. Kita gunakan pattern recognition. Kita klik. Oke. Di sini kita import data input dan data outputnya dulu. Seperti tadi. Oke, inputnya ada 13 data dikali 13 variabel dikali 9.900 variabel. Kemudian targetnya juga 3, 3 variabel dikali dengan 9.900 data. Oke, kita observasi kita pilih kolom. Langsung kita oke. Oke, oke. Di sini kita kalau tadi regression kita ikut default dari uh, neural network fittingnya. Sekarang untuk classification kita coba ganti nih untuk presentasi data validation itu kita pilih 10% dan kita isi 10% dan juga test datanya itu 10% saja. Nah, sedangkan training datanya itu nanti ada 80%. Nah, untuk jumlah neuronnya pada hidden layer ini kita pakai coba tadi 10 berarti kita coba naikin ya 15 neuron. Oke, kalau sudah setting konfigurasinya sudah kita coba training datanya. Oke. Nah, di sini
data yang dihasilkan itu ada eh, training datanya 80% dari data yang tadi 9.900 jadi 7.920 dan untuk 10% dari eh, dataset kita untuk data validasi itu ada 990 dan juga 990 untuk data tes. Sedangkan untuk cross entropinya itu ada di angka 0,3660 untuk data training, untuk data validasi ada 0,3683 dan untuk data tes itu ada 0,3676. Sedangkan untuk errornya itu presentasi errornya itu ada di 0,65 untuk data tes, untuk data training itu nilai errornya 0,6542 atau 65%. 0,62 dan juga apa namanya untuk data validasi ada 0,6768. Oke, untuk klasifikasi kita bisa apa namanya pengenalan polanya menggunakan eh, apa namanya pengenalan polanya menggunakan UI ini dan kita bisa ilustrasikan datanya kita lihat di confusion matrixnya atau matriks kebingungan confusion matrix. Di confusion matrix ini kita bisa melihat eh, bagaimana sih cross entropy daripada masing-masing kelompok yang sudah eh, kita sudah kelompokkan tadi. Kemudian untuk apa untuk datanya itu kita bisa interpretasikan pada matriks yang ini, all confusion matrixnya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk data satu atau Sentosa tadi itu sebanyak 3.300 data, itu sebanyak apa namanya yang sudah benar kita prediksi atau kita kelompokkan itu masuk dalam kelompok Sentosa itu ada sekitar 163 data. Wow, 163 data. Sedangkan yang seharusnya dari 330 yang masuk di kelompok satu itu, yang seharusnya masuk di kelompok dua itu seharusnya ada 196 data. Dan lebih besar daripada data yang seharusnya masuk di kelompok satu ya. Nah, yang masuk di kelompok satu. Oke, dan dari 330 data, 3.300 data yang masuk di kelompok satu, yang seharusnya masuk di apa namanya di kelompok tiga itu harus ada 941 data atau sekitar dengan jumlah errornya itu 67,8% dan keakuratan pengelompokan yang kita lakukan tadi itu ada 32,2%. Nah, errornya besar sekali, 67% untuk kelompok satu. Dan untuk kelompok dua, di kelompok dua ini keakuratan pengelompokan kita itu ada 48% atau lebih besar daripada pengelompokan untuk kelompok satu tadi. Kelompok satu cuma 32%, hingga kelompok tiga itu, kelompok dua itu 48% dengan errornya itu sebesar 59,2%. Sedangkan untuk keakuratan pengelompokan kita untuk kelompok tiga itu datanya dari 3.300 data, nah, sekitar 29,6% data itu dia akurat kita kelompokkan di kelompok tiga, sedangkan errornya itu sekitar 74% dengan pembagian yang harus masuk di kelompok dua itu mestinya harus 1.292 data dan yang masuk di kelompok satu itu 1.031 data. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk keseluruhannya dari ketiga pengelompokan ini keakuratannya itu ada di sekitar 34,2%. Jadi pengelompokan yang kita itu keakuratannya
34,2% atau errornya masih ada 65,8%. Errornya ini terlalu besar ya. Jadi apa namanya menandakan pengelompokan data kita itu belum benar sesuai dengan klasifikasi dari eh, kelompok yang kita bentuk tadi. Iya. Seperti itu apa namanya hasil dari klasifikasi menggunakan GPI untuk tampilan matriks confusionnya atau matriks kebingungannya. Oke, mungkin untuk klasifikasi segitu. Ya, selanjutnya kita akan menampilkan atau kita akan melihat eh, kita akan mengevaluasi kinerja. Oke, kita akan mengevaluasi kinerja daripada model ANN yang kita sudah bangun untuk regresi dengan menggunakan uh, root mean square error atau RMSE untuk mengukur seberapa dekat nilai yang diprediksi dengan nilai aktual yang uh, dari dataset itu. Oke, di sini saya sudah siapkan skripnya. Yang mana di yang pertama kita mencoba untuk mengekstrak atau memanggil data dari Excel untuk masuk ke workspace kita atau untuk kita training di MATLAB. Kemudian untuk eh, apa namanya input dan target kita simbolkan X, kemudian inputnya kita rubah ke row vector dengan menggunakan transpose. Dan selanjutnya tetap training functionnya secara default daripada apa namanya MATLAB. Kemudian di sini ada kita akan menampilkan nilai RMS terbaik dan kemudian di sini kita mengkonfigurasi eh, apa namanya jumlah hidden layer dan neuronnya. Nanti kita coba buka di ini di apa namanya di network diagramnya. Oke. Selanjutnya, kita coba running sampai ke, eh, ya setelah itu kita lihat di sini ada create feed forward networknya, seperti yang tadi untuk yang apa namanya, feed forward networknya ini kita pakai default function juga dengan cukup mengetik feed forward neuron functionnya yang mana nanti menggambarkan bahwa kita menggunakan transfer functionnya seperti apa, tapi di sini kita default saja dengan transfer function untuk hidden layernya itu atau layer hit yang pada hidden layer itu kita pakai transfer dari input ke hidden layer masing-masing hidden layer itu nanti kita pakai tangent sigmoid, sedangkan untuk yang ke layer outputnya kita pakai per linear. Oke, ya kreditnya juga dari nanti akan kita panggil dari data net yang nanti dihasilkan. Kemudian di sini kita akan mengkalkulasi RMS-nya dengan rumus yang sudah ada. Oke, display RMS-nya nanti kita tampilkan di ah, apa nih kita lihat di WordPress maupun nanti di comment window nanti akan muncul dan data base result terekspor untuk dia predit dan ini tuh nanti kita masukin ke hmm, file Excel kita. Saya mencoba untuk kembali ke sini dan kita nanti coba simpan file ekstraknya itu ke file Excel kita di W di W2. Kita set, oke, terus kemudian kita close lagi file Excelnya. Kita setting di sini di file W2. Oke, di range W2 ya, data 1 W2. Oke, kemudian nanti di sini ada untuk eh, W1. Ya, W1 sampai ini. Oke, kita cukup ya untuk proses ekstrak untuk koefisien weight-nya, koefisien biasnya itu tadi kita udah bahas di awal. Kita cukup fokus di sini untuk RSE-nya.
Oke, kita training sampai di line 49. Oke, di sini udah muncul ya, apa namanya, baik di workspace-nya untuk nilai RSM maupun apa namanya di command window. Nah, di sini yang tadi saya bilang itu bentuk daripada network diagramnya tadi. Oke, network diagramnya di sini itu ada 10, 10, 10 neuron untuk satu hidden layer dengan 12 input, outputnya satu. Oke, aman berarti. Berarti tadi aku punya. Oke, konfigurasi neuronnya saya input 1.210, tandanya berarti satu hidden layer untuk 10 neuron. Oke, nah, dari ke 10 neuron itu kita akan melihat nilai masing-masing nilai RMSE-nya, yang mana yang paling kecil atau base RMSE-nya itu ada di neuron ke-10, neuron 10. Itu apa namanya sebesar 0,089. Nah, untuk melihat base RMSE-nya itu kita lihat nilai RMSE yang paling kecil dari masing-masing neuron. Di sini ditampilkan uh, ya predict base-nya itu ada, ya predict-nya juga hampir sama ya nilainya. Oke, yang ini RMSE-nya, base RMSE-nya bisa. Oke, kita lihat di apa namanya di file Excel kita. Kita buka di file Excel apakah udah terekstrak betul belum untuk apa namanya data yang kita minta tadi. Oke, data satu ya. Data satu untuk W2. Oh, W2. Ini sini dia. Ini dia W2-nya. Nah, ini dia itu um, tab ISN-nya, dan ini adalah tab aktualnya. Ini tab stabilitas atau nilai stabilitas aktualnya, dan ini adalah nilai stabilitas dari prediksi ya. Kita coba buatkan grafik lagi. Kita buatkan grafik lagi. Kalau ini tadi sudah, sekarang kita coba buatkan grafik lagi untuk yang data yang baru kita ekstrak tadi. Kita plotkan atau kita masukkan ke eh, grafik scatter aja. Nah, dan hasilnya seperti ini. Bersama. Ya, seperti ini. Tadi yang ini hasil YPredit yang dihasilkan. Kalau ini tadi sudah sampai ke tahap RSMN-nya. YPreditnya juga. Oke, seperti itu ya. Untuk proses pemodelan menggunakan ANN untuk masalah regression maupun eh, klasifikasi, yang mana kita menggunakan dua metode. Yang metode yang pertama melalui script, atau kodifikasi. Kemudian yang berikut itu menggunakan UI, eh, apa namanya, berdasarkan fitur yang ada di MATLAB itu sendiri, UI atau Graphical User Interface yang tersedia di apa namanya
di MATLAB dengan kode atau kode memanggil fiturnya itu adalah NN star. Kita coba NN star-nya. NN star tadi. Salah, salah. NN star, ya. Star. Di sini ada fitting untuk regulation dan pattern recognition untuk uh, classification. Oke, mungkin itu dari saya. uh, Bagaimana saya mau coba mengilustrasikan tugas UTS ini dalam bentuk video. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.